Kalina, jangan mentang-mentang kamu bisa memenuhi kebutuhan kita, lantas kamu jadi sombong. Kamu lupa asal-usul. Ingat, kamu itu bukan apa-apa. Bapak kamu ini yang membesarkan kamu dari bayi merah sampai sekarang ini. Renungkan itu. Dan jangan coba-coba membatalkan rencana ini. Permaisuriku. Kenyang belum makan tadi? Tadi enggak, aku makan cuma sedikit aja. Kamu pikir saya tidak bisa keluar dari penjara? Sampai-sampai kamu mencari pengganti yang baru. Ingat, kamu sudah berjanji untuk menikah dengan saya. Tidak baik. Jalan sama tunangan orang lain. Ayo, lepaskan! Kalina! 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 Iya, iya Pak. Ngapain aja di dalam? Gak pintu lama bener. Bapak dari mana sih baru pulang jam segini? Apa peduli kamu? Jelas karena peduli sama Bapak. Kalau kamu peduli sama Bapak, kamu harus nurutin kata Bapak dong. Tapi kalian menolak. Malah menolak yang tidak masuk akal. Buat bahagia, buat senang, malah menolak. Dan nolaknya tidak masuk akal. Pokoknya, kamu harus tetap menikah dengan Ari. Harus. Semuanya itu udah nggak mungkin, Num. Udah nggak mungkin. Ya udah dong Kak, jangan cerita sedih terus dong. Udah, lu jangan putus asa, lu jangan stres. Kalau lu yang stres, ntar gue yang bunuh diri nih. Siapa yang nyariin gue? Kan gak ada. Mending kayak lu, masih ada yang nyariin, masih ada yang peduli. Kak, jangan putus asa ya. Gini aja. Lo cari waktu atau kesempatan kapan bokap lo itu punya pikiran jernih dan tenang, lo ngomong sama dia. Itu lebih nggak mungkin lagi.
Dari pagi, siang, sore, malam, otak bokap gue tuh udah dipengaruhi sama alkohol. Gue gak akan bisa ngomong sama dia. Waduh, susah juga ya. Bokap lu udah pernah minum bensin belum sih? Aduh, Nom, please dong jangan bercanda. Gue lagi serius. Ya bisa tiap hari minum alkohol. Nah, gini aja, Kar. Gimana kalau lo sekarang coba jajakin dulu sama cowok yang dijodohin lo itu. Siapa namanya? Asyong, Akbar, Aknum. Ya, siapa? Hari. Oh, Ari, jauh bener ya. Enggak, lu coba dulu jajakin sama dia. Nah, kalau memang lu nggak suka, ya udah lu bikin ulah aja supaya dia benci sama lu, terus lu tinggalin. Nanti kalau dia patah hati, patah semangat, nih udah ada Hanum yang bersedia menerima dia. Ini nih yang suka barang second tapi yang masih sip deh. Bagaimana Projo? Apa sanggup kamu laksanakan tugas ini? Hah? Berarti ini profesi baru lagi buat saya, Mas. Tapi sekarang coba, Mas. Kumisnya ada, Mas? Oh, ada. Wakil direktur. Biasanya kalau pagi sok gosok kumis langsung minum. Sok gosok kumis langsung minum. Sekarang kenapa enggak? Saya tadi pagi disuruh oleh Pak Baskoro untuk menggosok-gosok putrinya Diana. Apa? Putrinya Pak Baskoro yang namanya Diana itu disok-gosok. Apanya yang disok-gosok? Yang digosok bebas rahasia. Oke, rahasia segala. Ditanyain sok gosok apa? Jadi nggak percaya? 100% nggak percaya saya. Perlu adanya saksi? Sebentar, saya panggil ya. Pak Baskoro. Itu lagi. Pak Baskoro. Najir deh lo gue bilang Baskoro. Permisi. Masuk. Permisi, saya duduk boleh? Gue nggak salah lihat ya. Pak Projo? Bukan. Saya Proji Ortega Valentino Yosodiningrat. Hah? Saya kembaran Projo, Mas. Oh, iya. Sama. Saya juga punya saudara kembar. Saya ada masalah dengan kembaran saya. Saya menggadaikan mobil saya, tapi saya belum bisa nebusnya. Saya butuh dana loh, Mas. Butuh dananya berapa? 6 juta loh, Mas. Sedikit sekali kok. Waduh, kok samaan punya utang 6 juta? Sama kayak gue punya utang sama Projo. Begini Mas Proji, sebelumnya saya harus bilang dulu sama bos Pak Baskoro ya. Tapi, sebentar. Mas Proji, untuk 6 jutanya kita bagi 2 ya. Oke, Mas, oke. Silakan duduk, Mas. Pak Baskoro. Ya. Renaldi, Wisnu Hasidi Ridwan Iya, Hidayat iya. Putra Atmaja. ini siapa? Ini Saya kembarannya Projo, Mas. Proji Ortega Valentino Yosodiningrat. Proji. Iya, Mas. Ah, ini Projo ini. Kamu pakai kumis palsu ya? Hah? Jangan, Mas. Kita coba buka ya. Ya? Hah? Tuh kan Projo. Renaldi, kamu itu harus hati-hati. Sekarang ini zamannya orang menipu orang lain dengan memakai kumis palsu, bisa menjadi saudara kembar. Ya ini contohnya. iya Pak. Terus bagi 2-nya jadi nggak? Maaf, saya nggak mengerti. Sudah. Yang penting sekarang kita ke rumah baru bersama dengan ibu kamu, ya? Maaf Pak, tapi ibu Tidak saya. ada tapi-tapian. Sekarang juga kita harus berangkat. Maaf Pak Projo.
perpersuritku. Ya, siap ya. Serius, biar kelihatan nyata. Sebentar Pak Sutradara, butuh efek darah enggak? Nanti kan dia berdarah-berdarah sininya. Nggak usah. Nanti aja. Nanti kalau mereka berantem, akan berdarah sendiri. Ya udah. Ayo. Oke, siap. Lepin. Ingat ya, sebelum saya cut, jangan berhenti. Kamera. Action. Bagus. Yeah. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik. Ini Diana, Halo. Ini dia calon Iya. bintang kita. peran utama di film kita ini. Pegang. Sebentar. Bagus. Dari segala angle, dia menunjukkan bakat yang luar biasa. Bagus. Bintang terang bersinar di wajahnya. Pegang dulu Pak. Pak, Ya, pokoknya saya mau Bapak bikin cerita yang terbagus, yang terbaik buat Diana. Bisa? itu gampang. Kita edit film-film terkenal dan box office. Hah, beres kan? Bagus. Satu hal lagi Pak, yang perlu Bapak perhatikan. Saya mau Bapak membuat cerita yang mengisahkan perjuangan seorang cowok yang mau melakukan apa saja demi seorang cewek yang dia cintai. Bagus nggak? Bagus itu. Kita akan bikin film yang bisa merubah perfilman di negara kita. Good. Lebih cerita Romeo and Juliet. Pokoknya Pak, saya mau kita jadi tim yang kompak, oke? Pak, itu sudah berdarah-darah, Pak. Apa nggak perlu di-cut, Pak? Cilaka 200. Oi, cut, oi! Apa-apa? Lihat. Pak, kami permisi dulu mau syuting di tempat lain ya. Iya. Yuk Diana. Tolong daftarkan nama saya di sana ya. Bikin Sebagai yang bagus saudara. di sini dulu, yang di sini yang bagusin dulu ya. Yuk. Mari Pak. Kar, gue balik dulu ya ke toko ya. Nanti gue dimarahin lagi sama Bu Marni. Wah, ngapain sih di sini aja? Ya nanti gue dipotong lagi gajinya. Emang lo mau ganti? Ntar gue ganti. Ya Kar, jangan gitu dong. Kan gak enak sama Bu Marni. Bu Karlina, ada tamu yang ingin ketemu. Siapa? Ari. Udah diperiksa KTP-nya? Belum. Ari, namanya bener Ari? Iya. Ari, silakan masuk. Hai, yang namanya Ari. Aduh, kamu ganteng banget. Terima kasih loh. Ini bunga buat saya kan. Aduh, kamu ganteng banget deh. Kita sudah lama sekali tidak bertemu, tapi ternyata memang kita belum pernah ketemu. Aduh, kamu ganteng sekali sih. Saya dengar-dengar kamu punya perusahaan taksi ya? Bukan saya, tapi ayah saya. Oh, perusahaan itu punya ayah kamu. Aduh, perusahaan itu punya ayah kamu. Ternyata kamu walaupun tinggi, tapi ternyata kamu low profile. Saya senang loh sama laki-laki seperti itu. Kamu mau ngapain kesini? Saya mau ajak makan Karlina. Aduh, kamu itu nggak tahu perasaan wanita. Saya diberi bunga, ternyata hanya Karlina yang diajak makan. Kamu kira saya apa? Saya juga manusia, perlu makan. Nanti kalau saya kurus, saya mati. Siapa yang nolong saya? Kamu kok begitu sih, tegas sekali? Kalau gitu nggak jadi deh. Nggak jadi? Saya mau palangannya. Ya, kok gitu? Ya. Ya, kenapa? Nggak apa-apa kok. Saya nggak gigit. Saya udah jinak. Ya, permisi. Iya, nggak jadi. Nggak jadi. Ya, Kar, nggak jadi, Kar. Harinya pergi, Kar. Kar, gue salah ya, Kar. Aduh, salah banget. Padahal Cakra ini mah gue naksir deh. Lu kayak kereta api banget sih. Lu tuh gila banget tau gak? Kalau lu naksir sama dia, ya tapi yang di otak lu tuh ada yang cuma duit-duit dasar matre abis Ya lu. gimana sih, lu kan wanita sama mama gue nggak punya naluri apa bahwa uang itu adalah modal masa depan. Gimana Ya sih? tapi jangan langsung lu nanyain, lu punya perusahaan taksi kagak? Ya orang gimana sunting dong? lu Ya sumpah. gimana, tadi kan gue udah pelan-pelan ngomongnya. Pelan? Iya pelan. Kayak gitu lo bilang pelan. Bayu,
Lu tuh sebetulnya kenapa sih minta didandanin kayak begini? Mau ikut pawai Pak Agustusan apa lo? Ya, lu nggak tahu perasaan temen lu. Si Reni udah 4 hari kebingungan nyari Ibu Wati, nggak ketemu-ketemu. Terus apa? Ya, gue tahu persis nih kalau hari ini nih Pak Baskoro tuh mau ketemu ibunya Rey, orang tuanya Rey. Kalau Ibu Wati nggak ada, ya terpaksa gue yang maju jadi orang tuanya Rey. Hah? Ibu Wati? Iya. Aduh, Ibu Wati mah nggak kayak begini. Ini mah naga bonar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante Wati belum ada. Pasti lu kepake. Bu, Ibu, ini ada Pak Baskoro, Bu. Sepertinya Ibu belum pulang, Pak. Tapi kata dokter, seharusnya hari ini dia sudah sampai di rumah ini. Ada telepon, Pak. Silakan duduk dulu, Pak. Iya. Saya angkat telepon dulu ya, Pak ya. Silakan, silakan. Halo? Halo, Nak Rey. Apa kabar? Lama banget nggak pernah telepon-telepon tante. Ini orang, gue cari-cari sampai berjenggot. Ibu cepat pulang ya, Bu ya. Ini di rumah ada Pak Baskoro. Pak Baskoro ingin ketemu sama Ibu. Ibu cepat pulang ya, Bu ya. Ditunggu sama Pak Baskoro. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa dong, Nak Rey. Tante mesti ke situ sekarang. Tante ini sudah harus berangkat syuting. Sudah siap-siap, sudah ditunggu sama kru. Ya ampun, sudah ditunggu, sudah ditelepon barusan nih. Harus segera datang ke Taman Lembang. Iya, pokoknya nggak bisa. Nggak bisa, Nare. Pokoknya tidak bisa, titik. Baik, Bu. Lo apa-apaan lo? Ganti baju. Jadi Ibu cadangan, kali-kali kepake. Udah susah-susah nih. Lo bikin bahayain suasana aja lo. Ganti baju. Maaf, Pak. Tadi ibu saya yang telepon. Dia nggak berani pulang dari rumah sakit sendiri. Karena dia merasa kondisi badannya belum fit. Dia minta supaya saya untuk menjemputnya. Bapak tunggu di sini sebentar saja ya, Pak ya. Ya. Saya mau jemput ibu saya dulu, ya Pak ya. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Pak. Mari sini, kita ngobrol. Ayo. Permisi Pak. Loh, Ibu Wati. Gimana nih? Terusin aja sekalian acting lo, terusin. Iya, begitulah Pak. Apa kabar, Bu? Baik Bapak. Wah, kok semakin gemuk sekarang ya? Tai lalatnya juga ikut gemuk. Katanya Ibu sakit. Sakit apa, Bu? Oh iya, saya habis operasi kandungan Pak. Operasi kandungan? Iya. Tapi kemarin itu Renaldi bilang sakit kanker katanya. Oh, itu penyakit yang minggu lalu, Pak. Kalau minggu sekarang, operasi kandungan. Makanya tai lalat saya lebih besar, Pak. Jadi setiap minggu berubah-berubah penyakitnya ya? Ya, begitulah, Pak. Kau kan permaisuri
ini saya berikan khusus untuk pelanggan saya. Kayaknya kamu ada masalah ya? Do, enggak ada masalah. Cuman kurang tidur aja. Semalam saya habis ngedesain ini, baru aja jadi. Gimana, bagus nggak? Ternyata kamu pinter juga ngedesain baju ya? Sebenarnya dari kecil saya punya cita-cita pengen jadi desainer. Tapi baru kesampaian sekarang sih. Ya sekarang juga kan belum terlambat bagi kamu untuk memulai cita-cita itu kan? Iya sih. Oh begitu ya cara pacaran. Bagus, Kar. Lo bilang sama gue kalau sejak kerja di sini lo baru suka ngedesain. Sekarang lo bilang sama Aldo, lo dari kecil suka ngedesain. Aduh Karlina, aduh anak mana lagi yang lo bohongin? Kesian deh. Enggak, jangan dengerin orang gila. Bapak Aldo ngapain kesini? Mau memeriksa keuangan ya? Curiga ya sama Karlina ya? Enggak, saya datang ke sini mau kasih tahu Karlina, bukan kasih tahu kamu loh. Kalau teman saya namanya Bingo, dia baru jadi produser dan dia sekarang lagi memproduksi satu film. Dia ingin pemeran utamanya memakai baju desain dari butik ini. Nanti sore dia mau datang dan kalau seandainya kamu bisa bicara sama dia dan bisa ada kerjasama, ya kamu tinggal ambil keputusan. Saya setuju. Tinggal saya ACC saja. Kemana saya tanda tangan? Perlu kan tanda tangan saya? DP kapan diterima? Uang. Ngomong-ngomong ngapain gue ngurusin urusan lu ya? Ya ampun, gila gue lama-lama di sini. Mendingan gue balik ke toko bunga gue. Bye. Ibu Wati sangat tidak profesional ya. Saya sudah calling 4 kali tapi tidak datang-datang juga. Maaf Pak Sutradara, saya kan lagi syuting di Bandung. Unitnya itu tidak kasih saya pulang ke Jakarta, jadi baru hari ini Pak. Maafkan saya sekali lagi, maafkan. Tapi kalau begini terus kapan produksi saya selesai? Saya kan sudah ditunggu 4 produser di 4 PH. Sudah ditunggu 4 PH Pak, aduh. Maaf Pak ya, maaf Pak, sekali lagi maaf Pak. Saya tidak akan lagi terlambat Pak. Swear Pak, betul Pak. Saya tidak akan lagi Pak. Bingo, Ya? kamu udah mikirin soal biayanya belum? Diana manis, kamu tidak perlu mikirin soal biaya. Itu urusan Bingo. Besok saya akan bawa kamu menemui penata busana karena saya ingin kamu tampil cantik. Dan saya mau cari orang-orang yang profesional supaya hasil sinetron saya maksimal. Gampang ini, ibu diomelin lagi. Diana. Masa tante diomelin lagi sama sutradara? Aduh, kelewatan. Kasihan ibu. Bener. Tapi Bingo, gimana kalau Tante Wati ini kita masukin aja ke produksi sinetron kamu yang baru itu? Betul? Iya. Gimana Bingo? Terima kasih. Tapi ibu jangan terlambat lagi ya. Enggak dong, kan tadi terakhir bilang sama Pak Sutradara ya. Ya boleh. Nanti ibu saya pasangin jadikan ibunya Diana. Gawat juga. Tante Wati ngobrol sama Diana lagi. Gimana caranya nih gue mau betot si Tante Wati? Gue samperin, ketahuan Diana. Gue gak samperin, urusan gue kacau Baskoro. Diana, ngomong-ngomong, honornya bisa diambil nggak sih? Maksud tante DP. Kalau soal itu, Tante tanya aja tuh sama bosnya. Nare, sini! Dia udah liat gue. Gimana nih? Bodoh dah, depan Diana. Mudah doa menekat nih gue. Bismillah. Tante Wati. Ada apa di sini? Ada apa sih? Rian, lo ngapain di sini? Ada apa? Gampang. Ini penting banget. Kenalin. Tangan lo. Oh ya, aduh. Aduh. Rian, mana sih? La ilaha illallah, orang tua ditarik-tarik begini. Ada apa? Tolongin saya, Tante. Tolongin apa?
bos saya si gajah sirkus. Dia mau ke rumah saya, dia mau ketemu sama tante. Tolongin saya, tante. Iya, tante mau nolongin Nak Rey, tapi tante harus stick dulu ini, harus menyelesaikan syuting ini. Tadi sutradara sudah 4 kali marahin tante, ya tahu nggak? Tante nggak enak dong dimarahin terus. Masa sekarang mesti dimarahin lagi? Tante dengar tante. Kalau tante nggak datang juga, nanti urusannya bisa amburadul, bisa kacau. Tante mau lihat saya sengsara, enggak kan? Iya Nak Rey, tante mau nolongin Nak Rey, tapi tante ini harus syuting dulu. Ini adalah karir tante Nak Rey. Gimana sih, ngerti dong? Tante dengar. Saya janji ya, untuk karir nomor 2. Yang penting tante sekarang selamatin dulu situasi seperti ini. Saya nanti kalau udah tajir, saya akan jadi produser. Dan saya juga nanti akan angkat tante jadi peran utama. Oke? Iya. Tapi harus syuting dulu di 1 tik lagi, sedikit lagi ya. Tapi jangan lama-lama ya. Iya. Tante juga janji, jangan ngomong sama Diana ya tentang urusan kita, rahasia kita ya. Oh iya. Oke? Oh iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Mahmud. Bayu, apa-apaan lo jadi perempuan kejadian? Baru pulang ngamen, Pak. Dengar lo ya, Pak De. Sekarang gua nagih duit kos kagak pakai mare-mare lagi. Udah serak tenggorokan gua, lo tahu. Pokoknya kalau gua pulang ngosong, lo salah satu gua harus kirim ke Tanah Kusir. Aduh Pak, bukannya uang kos udah kita titipin sama Didut? Didut bilang Bayu. Korupsi lo ya? Aduh, tapi Bayu udah kasih ke Didut, Pak Mahmud, bener. Wah, nggak beres nih kalau begini nih. Lo ngeledek gue ya, salah satu lo pilih deh salah satu. Siapa yang mau duluan? Iya nih, iya Pak. Jangan Pak Mahmud, dia aja nih kalau dikiloin banyak. Jangan main-main ya. Tahan dulu Pak, stop dulu. Berapa uang kos mereka? Kalau dijumlah 3 juta, ada 6 bulan dia nggak bayar kos. Ya sudah, saya yang bayar. Hah? Ini uang bener apa uang palsu nih? Benar. Tanggung jawab ya. Iya. Makasih Pak. Untung aja lo ada menteri sosial, kalau kagak abis gua babat lo. Mudah-mudahan duitnya bermanfaat. Soto kali dibabat Pak. Sekarang sudah jelas. Ternyata seisi rumah ini penipu. Ada yang nggak mau bayar uang kos, ada yang kemana-mana pakai kumis palsu. Dan saya tahu, kamu ini bukan Ibu Wati kan? Iya, abis Bapak maksa-maksa sih. Kalau saya kan bagaimana pesanan, Pak? Saya tidak akan melaporkan kalian kepada polisi. Tapi kalau kalian mau bekerja sama dengan saya, kalian akan aman. Kerja sama gimana, Pak? Tenang dulu. Ini 1 juta. Ada pertanyaan saya. Renaldi itu tidak kembar kan? Cuma ada 1 orang kan? Renaldi itu 1, Pak. Tapi ini rahasia antara Bapak dan saya aja. Eke? Oh iya, bertiga, Pak. Ya. Udah boleh bebenah, Pak. Pak. Ada 1 pertanyaan lagi. Renaldi itu mendapatkan kumis palsu itu dari mana? Kalau soal itu, kadang-kadang saya yang bikinin, Pak. Tapi kadang-kadang dia order keluar gitu. Oh, ya sudah sini. Rencananya begini. Sekarang kamu lihat ya, kalau mereka datang, kita laksanakan ini, ya. Siap. Begitu mereka datang, saya kasih kode, kita langsung action, oke?
aja. Kopi 1. Oke? Lu pikir butik gue warteg, lu pesen-pesen kopi seenak jidat lo? Kar, gue aus, Kar. Nanti kalau gue mati kehausan, siapa yang dituntut? Ini kan butik elu, pasti elu. Ya, nggak apa-apa dong. Daripada gue minta jus di luar, ayo. Bayar sendiri. Ya, gimana sih pelit amat? Terus lu ngapain tuh begitu? Katanya ngedesain. Kok bengong-bengong ngeliat foto-foto itu? Lagi mikir. Kenapa? Ini cewek kayaknya gue pernah ketemu deh. Gue ketemu sama dia waktu gue nganterin bunga dulu. Kalau nggak salah di rumahnya Ray. Ya terus kenapa peduli? Kalau memang nggak kenal ya udah biarin aja. Ada hubungannya. Nih, lo lihat nih sebelahnya. Gue rasa nih Ray deh. Ya emang mirip sih. Kodok juga mirip tuh sama dia kalau dikumisin tuh. Mukanya kayak burung hantu. Iya, mirip sih, mirip. Kok gue jadi nyela dia sih, ikut-ikutan lu. Tapi terus kenapa? Kenapa lagi? Biarin aja. Ya, Nom, gimana pun juga dia pernah baik sama gue. Baik banget malah. Nih, tiap hari dia datang ke toko bunga gue, beli bunga. Cuman 1 juga dia beli tiap hari. Terus dia pernah kasih gue kalung. Nih, gue pakai kalungnya. Aduh gombal, semuanya gombal. Udah lupakan saja cecurut itu. Dia tuh bakteri dan virus yang mematikan. Udah biarkan saja. Enggak. Maksud gue pingin ngebales kebaikan dia. Gue juga pingin ngasih sesuatu sama dia gitu loh. Tetap aja gue benci. Baju, gue nggak tahu ukuran. Tetap aja gue kesel Berarti sama gue dia. harus ngasih sesuatu sama dia karena Gak dia usah, pernah gak ngasih usah, gue. gak usah. Lu punya ide nggak? Gue aja yang dikasih, gue aja yang dikasih. Mas Bingo, selamat datang di butik kami. Terima kasih. Syuting hari ini? Kebetulan tidak, Mbak. Mbak bisa tolong panggilkan saya Ibu Karlina? Ada sebentar ya, Mas. Makasih. Silakan. Kamu duduk duluan deh, saya mau lihat-lihat dulu ya. Ya sudah. Bu, ada artis yang mau ketemu sama ibu, namanya Mas Bingo. Artis Indonesia? Iya. Bingo namanya? Iya. Kar, lu aja yang handle. Gue nggak main. Kalau artis Hollywood baru gue main. Apalagi artis Bollywood yang goyangannya, Nek. Gue masuk dulu ya. Dah. Orang gila. Halo. Selamat siang. Siang, saya Karlina. Saya Bingo. Mungkin Pak Aldo sudah beritahu kalau hari ini saya mau ke sini. Iya, udah. Kalau begitu kita bisa bicara di ruangan saya. Saya rasa nggak usah phone-in. Begini, beberapa hari yang lalu saya bicara dengan Pak Aldo lewat telepon untuk kerjasama dengan butik ini. Makanya sekarang saya datang untuk melihat contoh-contoh baju yang sudah ada. Kalau memang cocok, saya ingin semua pemain saya memakai kostum dari butik ini. Aduh, dengan senang hati. Kebetulan sekali butik saya sudah menyediakan baju yang siap pakai. Jadi bisa dicocokin, bisa dicoba. Kalau nggak bisa pesen. Bagus sekali. Iya. Oh ya, ini Diana, calon pemain utama di sinetron saya. Halo, Diana. Halo. Kita pernah ketemu kan? Baru aja saya mau ngomong kayak gitu. Itu kan kalung yang gue kasih ke Rian. Kok bisa ada di dia? Kalau nggak salah di rumahnya Ray ya? Iya, di rumah Ray. Rupanya kalian berdua sudah kenal. Iya, Ya, cuman gitu pernah aja ketemu sih. Ya sudah, gimana kalau kita melihat contoh-contoh baju yang Oh sudah boleh, ada? iya, mari, yuk. Oh iya Diana, waktu itu orang tua kamu pernah datang ke sini bawain foto kamu. Katanya mau desain baju pengantin. Jadi papa saya bawanya ke sini? Iya. Oh, jadi di sini bisa juga ya desain baju pengantin gitu? Bisa dong. Kenapa sih? Ih, siapa tuh gebrak-gebrak meja? Pak Baskoro, action! Bu, coba Ibu ceritakan kepada saya.
bagaimana pengalaman ibu waktu melahirkan anak kembar itu? Aduh, kalau berbicara pengalaman ada enak dan enggaknya Pak Baskoro. Pada saat saya melahirkan Renaldi, lancar, tentram, tanpa ada tekanan, keluar begitu aja. Lagi pula anak itu sopan, lahir juga udah ada kumisnya. Dan dia ngomong permisi. Lalu kalau Riantono bagaimana? Kalau Riantono, Pak Baskoro, saya memerlukan perjuangan yang kuat sekali. Menyakitkan hati. 3 hari 3 malam di dalam perut saya. Udah begitu keluar ngomongnya nggak enak lagi. Bangki men. Termasuk anak ajaib dong Biu ya. Pak Baskoro, ini ibu saya, bukan mereka. Ibu saya ajak ke salon dulu, biar rapi soalnya ingin ketemu sama Papa. Iya. Oh, ini bukan Ibu Renaldi. Kurang ngajar. Kalian sudah menipu saya ya? Saya ini orang tua. Besok kalian harus datang ke kantor saya. Pergi sana sekarang. Pergi. Permisi, Pak. Bu, apa kabar? Baik. Udah lama kita nggak bertemu ya. Ibu baru pulang dari rumah sakit. Iya betul. Habis tengok keponakan sakit. Ibu baru sembuh kan ya Bu ya? Oh iya, saya yang sakit, lupa. Maklum Pak, ibu saya belum begitu. Iya, maklum. Silakan duduk Pak. Iya, terima kasih. Memang rencananya Bu, hari ini saya ingin mengajak Ibu untuk melihat rumah baru yang mau saya berikan untuk Renaldi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim diri Tuhan Hidayat Putra Remaja. Iya. Terima kasih. Tapi nggak tahu ya Bu, tiba-tiba timbul rasa malas saya. Jadi Ibu sajalah sama Renaldi yang ke sana, ya.